kasus keracunan makan bergizi gratis. Puluhan siswa SD dan SMP di Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dilarikan ke puskesmas usai menyantap makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Para siswa mengalami keluhan mual, muntah, dan sakit kepala. Puskesmas Tapalang dipenuhi pasien dan orang tua siswa dari SDN Taan Galung Tapalang dan SMP 1 Tapalang. Menurut polisi awalnya pada Rabu siang hanya 13 siswa yang dilarikan ke puskesmas. Namun menjelang sore bertambah 7 orang siswa lainnya. Hingga total siswa yang dirawat sebanyak 20 orang. Kamis pagi 2 orang siswa terpaksa dirujuk ke RSUD Mamuju lantaran kondisinya memburuk. Sementara 5 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Polresta Mamuju masih menyelidiki sumber keracunan yang diduga berasal dari menu MBG. Beberapa pelajar SD Taan dan SMP Negeri 1 Tapalang yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Data terakhir yang kami terima, 4 orang sudah dipulangkan ke rumahnya setelah dinyatakan sembuh, namun 2 orang masih dinyatakan kritis. Kini kita ke kasus keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat. Data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor berjumlah 1.171 orang. Sementara 11 orang masih dirawat di aula Kecamatan Cipongkor. Data korban merupakan akumulasi jumlah dari kejadian hari Senin hingga Rabu kemarin. Keracunan di hari Senin jumlah korban mencapai 441 orang, sedangkan di hari Rabu mencapai 730 orang. Hingga kini masih ada 11 orang yang dirawat di aula Kecamatan Cipongkor. Kalau total semua teh ada 730 yang hari Rabu sampai tadi pagi. Dari hasil kemarin pemeriksaan dari BRIN, tapi maaf ya Pak ya, daging ayamnya udah basi gitu. Itu langsung diperiksa sama BRIN dari Jakarta. Yang terjangkit untuk kemarin kayaknya teh kalau desa mah bercampur Pak, dari desa Sarinagen, dari desa Mekarsari juga ada, dari desa Sarinagen, Mekarsari, sama Neglasari juga ada. Itu dengan berbagai macam sekolah, yang dari PAUD, dari TK, SD, SMP, sama SMA. Usai olah TKP di salah satu dapur SPPG MBG, polisi kini menunggu hasil uji labkes atas sampel makanan. Polisi sudah menyerahkan seluruh sampel makanan yang dikonsumsi korban dan kini masih dalam uji di Labkesda Bogor dan juga Lab4 Polri. Meski pihak dapur SPPG mengaku dapur mereka sudah sesuai dengan SOP, polisi masih memeriksa sejumlah pihak terkait sertifikasi dapur dan juga keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat. Akibat masifnya jumlah korban, Polda Cimahi menurunkan 300 lebih personel gabungan dari Polda Jabar untuk proses penyelidikan. Hasilnya kita masih menunggu dari Labkesda sama Lab4 yang di Bogor. Itu sudah kita kirimkan dari hari Selasa. Ini masih menunggu hasilnya untuk sampel dari muntahan korban maupun dari makanannya, sampel makanannya. Itu saya juga ngobrol sama kepala SPPG-nya, itu sudah sesuai SOP-nya dari sana. Kalau sertifikat saya belum menanyakan. Karena ini korbannya sudah banyak, ya makanya kita dari pihak Polres Cimahi
sudah menurunkan sekitar 320 personil, baik itu Polres maupun Polsek, dan dibantu juga dari Polda Jawa Barat dari Bitdokes. Dampak keracunan massal, Saudara, Badan Gizi Nasional menutup seluruh dapur SPPG yang bermasalah hingga waktu yang tidak ditentukan. Persyaratan SPPG diperketat dalam verifikasi ulang yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Selain itu, BGN juga membentuk tim inspeksi ke dapur-dapur SPPG. Jika ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan standar higienis, akan ditutup. Sementara untuk kasus keracunan di Kabupaten Bandung Barat, Badan Gizi Nasional telah berkoordinasi dengan kepolisian, BIN, Dinkes, dan juga BPOM untuk investigasi kasus keracunan usai menyantap paket makanan bergizi yang bersumber dari 2 dapur SPPG milik yayasan yang sama. Terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerjasama dengan kepolisian, BIN, dan BPOM, kemudian Dinkes, itu melakukan investigasi nanti kalau banyak hal karena di sini di Bandung Barat itu ada 2 dapur, pemiliknya 1 yayasan. Nah ini kita lagi selidiki ya. Karena ini ada 2 dapur, ternyata kejadiannya itu bukan dari produksinya dari 1 dapur, tapi 2 dapur dan pemiliknya 1 yayasan. Ini lagi kita investigasi. Kita perbaharui informasi soal penanganan keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Reza, keracunan berulang dan saat ini BGN juga menggandeng polisi, BIN, BPOM hingga Dinkes untuk menyelidiki 2 dapur pemasok MBG yang dimiliki oleh 1 yayasan. Seperti apa pelaksanaannya, Reza? Ya baik Cynthia dan juga saudara, betul tadi Badan Gizi Nasional melalui Inspektorat 3 ini mengunjungi salah satu SPPG yang ada di Kampung Cipari, yaitu SPPG Cijambu. Nah tadi BGN menyampaikan bahwa SPPG Cijambu ini yang ada di Kampung Cipari ini sudah menjalankan SOP dengan betul. Kemudian tadi memeriksa bagian dapurnya juga dalam keadaan higienis begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan kepala dapur. Di sini sudah ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas, tadi kan BGN ke sini Mas ya. Sebetulnya apa yang ingin dicari tahu oleh BGN sih Mas? Untuk yang dicari tahu oleh BGN ke sini itu terkait apakah ini benar-benar menyesuaikan dengan SOP atau tidak, terus juga terkait kejadian yang sebenarnya seperti apa gitu. Kami sudah dipaparkan namun belum bisa berkata-kata sebanyak mungkin gitu ya terkait fakta yang terjadi di lapangan seperti apa karena masih beberapa dugaan sementara seperti itu. Kalau dari BGN kan tadi sesuai SOP, mungkin bisa dijelaskan SOP-nya apa saja sih Mas mungkin? Untuk SOP yang pertama-tama kalau dari semua karyawan itu harus mempunyai atau memakai APD untuk masuk ke dapurnya juga. Bahkan sebelum masuk ke dapur harus dicek terlebih dahulu, takutnya amit-amitnya bawa barang apa atau yang mencurigakan seperti itu. Bahkan kalau semisalkan ada orang yang selain karyawan itu harus memiliki surat izin terlebih dahulu biar ditembuskan ke pihak atas seperti itu. Kan tadi sudah dijalankan, sudah sesuai prosedur Mas ya. Lalu pertanyaan besarnya mungkin Mas, apa sih Mas yang menjadi penyebab dugaan keracunan yang makanan MBG-nya didistribusikan ke sekolah-sekolah sih Mas? Untuk dugaan sementaranya dari daging ayamnya, gitu, seperti itu. Kenapa daging ayamnya Mas? Mungkin kalau dari cek quality control itu udah higienis karena kita juga pengolahannya itu persiapan untuk diarsirnya lumayan lama juga 4 jam. Namun setelah dikasih ke para penerima manfaat ada menemukan bulu ayam seperti itu. Dari pihak sekolah ada menemukan adanya bulu ayam Mas. Itu dari sekolah mana Mas? Dari sekolah SMK PBB itu. Kalau dari bahan baku Mas, mungkin bahan bakunya yang datang ke dapur ini kondisinya seperti apa? Kondisi untuk bahan baku itu segar Pak, selalu segar gitu. Dan kita juga pasti dicek setiap hari seperti itu. Berarti kalau bahan baku dapur segar, apakah mungkin ada kesalahan
dari pengolahan atau gimana sih Mas? Nah itu yang menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih ditingkatkan lagi. Namun untuk yang terjadi di eksternal dapur di eksternal dapur ini kan masih dicari-cari terlebih dahulu juga seperti itu. Baik, dan evaluasi akan terus dilakukan Mas ya? Betul. Pasti evaluasi akan ditingkatkan kembali bahkan sampai ke secara spesifiknya gitulah. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas waktunya bersama Kompas TV. Itu tadi Cynthia dan juga saudara bahwa memang bahan bakunya ini sudah fresh, namun ada salah satu laporan dari sekolah bahwa ada indikasi penyebab dari dugaan keracunan ini adalah dari daging ayam begitu. Sementara itu Cynthia. Ya Reza, lalu hingga saat ini apa saja yang sudah diamankan dari dapur pemasok paket MBG di Cipongkor, Reza? Ya baik Cynthia dan juga saudara, menurut informasi yang kami dapatkan begitu dari Wakapolres Cimahi begitu, Kompol Rizky ini mengatakan yang diamankan atau yang dibawa adalah sampel makanan dan juga sampel muntahan makanan dari korban tersebut. Nah ini sudah diserahkan begitu ke Lab4 dan juga Labkesda Dinas Kesehatan untuk dilakukan penelitian. Nah untuk hasilnya sendiri, hasil dari penelitian sampel tersebut ini mungkin akan keluar dalam waktu paling cepat 5 hari begitu Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reza Pratama, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih.